Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perencanaan Klaster Destinasi Berdaya Saing. Anggota kelompoknya yang pertama ada saya sendiri, Erma Ramawati, disusul dengan teman-teman saya yaitu Anissa Ilya Basma, Abimanyu Ranggani, Andi Pramana, Angelina Paramestimadu, dan Susan Aprilia Sari. Baik, masuk ke materi. Seperti yang kita tahu, pariwisata itu merupakan salah satu sektor yang mendukung perekonomian di Indonesia yang paling besar. Nah, bagaimana sih caranya pemerintah agar dapat mengembangkan sektor ini agar terus dapat menjadi salah satu sektor yang mengembangkan devisa negara paling besar? Jadi, beberapa kota atau beberapa kabupaten di Indonesia itu pemerintahnya membuat kebijakan seperti membuat klaster destinasi berdaya saing. Apa sih yang dimaksud dengan klaster destinasi berdaya saing itu? Jadi saya akan menjelaskan pengertian klaster terlebih dahulu. Klaster menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah beberapa benda atau hal yang berkelompok menjadi satu atau menjadi satu gugus. Nah, jadi yang dimaksud dengan klaster destinasi berdaya saing adalah pembagian destinasi pariwisata yang melingkupi beberapa objek yang saling berkaitan berdasarkan beberapa komponen dan destinasi. Sementara itu, pariwisata berdaya saing adalah usaha para pengembang pariwisata untuk menarik pengunjung asing maupun domestik yang berkunjung ke sebuah destinasi wisata. Jadi tujuan utama dari pembuatan klaster destinasi wisata itu untuk menarik perhatian wisatawan domestik maupun wisatawan asing sesuai dengan minat mereka. Jadi mereka bisa memilih kemanakah mereka akan pergi sesuai dengan minat mereka atau keinginan mereka saat berwisata tersebut. Nah, klaster destinasi wisata itu dibentuk berdasarkan analisis klaster. Analisis klaster ini suatu teknik analisis statistik yang ditunjukkan untuk membuat klasifikasi individu-individu atau objek-objek wisata ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Komponen-komponen pariwisata yang menjadi dasar dari analisis klaster biasa disebut dengan 4A pariwisata. Nah, 4A pariwisata itu yang pertama ada attraction. Attraction di sini adalah sebuah atraksi atau sesuatu yang ditunjukkan oleh pengembang pariwisata kepada wisatawan. Atraksi di sini terbentuk menjadi 3 bagian. Yang pertama ada natural research. Itu sebuah atraksi yang langsung disediakan oleh alam seperti gunung, pantai, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada atraksi wisata budaya. Atraksi wisata budaya ini bisa berbentuk seperti pertunjukan tari, pertunjukan lukisan-lukisan warisan budaya, dan yang lain-lain. Lalu ada attraction yang dibuat oleh manusia seperti event-event. Nah, selanjutnya ada amenity. Amenity ini merupakan fasilitas penunjang wisata. Amenity di sini itu meliputi akomodasi, rumah makan, terus hotel, penginapan, toko cindramata, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada accessibility. Accessibility merupakan akses menuju suatu destinasi wisata. Accessibility di sini bisa didukung sistem transportasi meliputi rute transportasi, terminal, bandara, pelabuhan, dan yang lain-lain. Yang terakhir ada ancillary. Di sini ancillary adalah fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan seperti bank, pos, rumah sakit, dan sebagainya. Lalu selain 4A pariwisata tersebut juga ada kelembagaan kepariwisataan. Nah, seperti yang tercantum di slide, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai 2025, bisa dibaca sendiri di slide. Nah, kelembagaan kepariwisataan ini merupakan lembaga-lembaga yang bekerja sama
sebagai pengembang kepariwisataan. Kelembagaan ini bisa berbentuk kelembagaan pemerintahan seperti Dinas Pariwisata, lalu Dinas Kota, lalu ada kelembagaan yang berbentuk swasta dan masyarakat. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, pariwisata itu kan semakin berkembang dan pasarnya itu semakin ketat. Jadi pemerintah kota dan pemerintah kabupaten itu terus membuat kebijakan-kebijakan baru karena kebijakan-kebijakan sebelumnya itu ada yang tidak bisa dioperasionalkan di masa yang sekarang. Dan salah satu kebijakan baru tersebut adalah membuat klaster destinasi wisata. Klaster destinasi wisata ini dibuat agar meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata, karena mereka bisa menentukan sendiri mereka hendak berwisata ke mana sesuai dengan minat mereka masing-masing dan bisa memilih klaster-klaster tersebut. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai tahun 2021 itu mencoba meningkatkan indeks daya saing pariwisata melalui indikator TTCI yang diharapkan akan memberi banyak manfaat positif untuk meningkatkan citra pariwisata. Harapannya mulai tahun 2021 ini indeks daya saing pariwisata itu bisa sampai di urutan 36 atau 39. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terdapat 6 aspek daya saing pariwisata pada suatu daerah, yaitu yang pertama adalah objek wisata. Nah, objek wisata ini dapat dilihat dari daya tarik wisata, akses menuju objek wisata, dan bagaimana cara pengelolaannya. Contohnya adalah objek wisata Lawang Sewu, memiliki daya tarik bangunan yang klasik, ditambah dengan sejarah panjang yang ada dalam bangunan ini membuat banyak wisatawan yang tertarik untuk datang berkunjung. Selain itu, akses menuju objek wisata ini terbilang mudah mengingat letaknya berada di tengah kota Semarang. Kinerja pengelola Lawang Sewu terbilang baik, di mana mereka memberikan pilihan kepada pengunjung untuk memakai jasa tour guide, dan selanjutnya adalah menjaga kondisi bangunan dengan baik tanpa merubah keasliannya. Yang kedua adalah aspek pemasaran. Nah, dalam industri pariwisata ini terdapat travel agent dengan berbagai macam penawaran paket wisata, pelayanan administrasi, serta promosi. Contohnya adalah suatu daerah wisata bekerja sama dengan suatu travel agent untuk memasukkan daerahnya ke paket wisata yang ditawarkan. Yang ketiga adalah tentang transportasi dan telekomunikasi. Di sini meliputi tersedianya alat transportasi dan komunikasi serta pelayanannya. Misalkan suatu daerah ini memiliki informasi yang lengkap, lalu sudah dipublikasikan ke website atau sosial media sehingga memudahkan wisatawan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Selain itu, tersedianya akses jalan ke daerah wisata dengan mudah seperti jalanan yang lain. Yang ketiga adalah tentang transportasi dan telekomunikasi. Di sini meliputi tersedianya alat transportasi dan komunikasi serta pelayanannya. Misalkan suatu daerah ini memiliki informasi yang lengkap, lalu sudah dipublikasikan ke website atau sosial media sehingga memudahkan wisatawan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Selain itu, tersedianya akses jalan ke daerah wisata dengan mudah seperti jalanan yang layak dilalui oleh kendaraan wisatawan. Yang keempat adalah perihal akomodasi yang menyangkut penyewaan penginapan beserta pelayanannya. Terdapat tempat makan yang memiliki berbagai jenis makanan dengan pelayanan yang baik. Contohnya adalah ketika daerah wisata itu tidak memiliki tempat menginap dan hanya terdapat sebuah tempat makan dengan menu terbatas, terlebih pelayanannya yang tidak profesional. Contohnya tidak mencantumkan harga makanan. Nah, terkadang pengelola tempat makan yang curang akan menaikkan harganya berkali lipat kepada para wisatawan karena tidak tertulisnya harga pada menu. Hal-hal ini dapat membuat wisatawan tidak akan merekomendasikan daerah wisata tersebut dan tidak akan kembali untuk berkunjung ke daerah yang bersangkutan. Yang kelima, adanya cenderamata atau souvenir. Souvenir khas pada suatu daerah ini adanya kepemilikan menandakan orang tersebut pernah berkunjung ke daerah tersebut.
dan nantinya akan memberikan prestige tersendiri kepada pemiliknya. Yang terakhir adalah aspek lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih dan nyaman akan meningkatkan kepuasan wisatawan terhadap daerah wisata. Selain itu, keramah tamahan warga daerah wisata tersebut juga harus diperhatikan. Jika suatu daerah memiliki penduduk lokal yang tidak ramah, bahkan tidak menyukai keberadaan wisatawan ini, membuat rasa tidak nyaman ke wisatawan. Indikator daya saing pada sebuah destinasi wisata. Yang pertama ada yang namanya Human Tourist Indicator. Nah, ini seberapa banyak sih sebenarnya perkembangan daerah tersebut akibat dari kunjungan wisata. Yang kedua adalah Price Competitiveness Indicator. Ini bisa dilihat dari biaya atau harga yang dikeluarkan wisatawan untuk akomodasi selama berwisata di daerah tersebut. Berikutnya ada Infrastructure Development Indicator. Ini dilihat dari perkembangan infrastruktur pada daerah wisata seperti jalan raya, perbaikan fasilitas sanitasi, dan akses air bersih di daerah tersebut. Keempat adalah Environment Indicator yang dapat ditujukan dari kualitas lingkungan dan kesadaran penduduk sekitar untuk merawat lingkungannya. Yang kelima adalah Technology Advancement Indicator yang ditujukan oleh perkembangan teknologi modern seperti tersedianya jaringan internet yang dapat digunakan dengan baik. Yang keenam adalah Human Resource Indicator yang ditandai dengan baiknya kualitas sumber daya manusia pada daerah tersebut sehingga memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepuasan terhadap wisatawan. Yang ketujuh adalah Openness Indicator, yaitu ketika daerah tersebut menunjukkan tingkat keterbukaan terhadap perdagangan internasional dan adanya kunjungan turis dari mancanegara. Yang terakhir adalah Social Development Indicator yang ditunjukkan dengan kenyamanan dan keamanan turis selama berwisata di daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah perencanaan pariwisata yang berdaya saing. Perencanaan merupakan sebuah teknik atau cara mengatur masa depan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang pasti. Itu adalah definisi menurut Inkscape 1991. Sebuah perencanaan itu penting untuk dilakukan karena hal tersebut akan berdampak sangat besar terhadap sebuah tujuan. Perencanaan juga membutuhkan perkiraan di masa depan. Tidak adanya perencanaan yang digunakan untuk mengantisipasi tujuan di masa depan akan mengakibatkan kerusakan yang serius atau bahkan kegagalan. Oleh karena itu, adanya sebuah perencanaan akan memudahkan untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, dan ketika ada hambatan, maka tidak akan kesulitan dalam mengatasinya karena sudah adanya perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, mengapa perlu adanya perencanaan destinasi pariwisata? Yang pertama, meminimalkan dampak negatif pengembangan pariwisata. Artinya, ketika dalam pengembangan pariwisata itu, perencanaan pariwisata bila dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat dan dapat memperkecil semua efek yang tidak menguntungkan atau bisa disebut juga dampak negatif. Karena itu pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu industri agar perkembangan pariwisata sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, sosial budaya, maupun dari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah mengkoordinasikan kegiatan pariwisata dengan sektor lain. Karena pariwisata mencakup banyak hal yang melibatkan banyak pihak, maka dibutuhkan juga strategi tertentu dalam perencanaan kegiatan pariwisata sehingga dapat berlangsung dengan baik, karena pariwisata merupakan industri yang multisektor. Kemudian yang ketiga adalah mengawasi terjadinya pengembangan pariwisata secara spontan. Artinya menghindari pengembangan destinasi pariwisata yang terkesan buru-buru dan tidak terstruktur dalam perencanaannya. Karena jika pengembangan destinasi wisata itu dilakukan secara spontan, maka akan banyak resiko yang akan timbul di masa depan dan kemungkinan besar tidak akan bisa ditangani karena belum adanya perencanaan yang matang. Kemudian yang keempat adalah
pariwisata makin kompetitif dan promosi antar destinasi semakin gencar. Itu artinya bahwa pariwisata sekarang ini persaingannya semakin kuat. Oleh karena itu penting untuk diadakannya perencanaan destinasi pariwisata supaya destinasi pariwisata dapat terus eksis dan juga bisa menghadapi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi di masa depan. Karena promosi ini sangat penting untuk memperkenalkan suatu destinasi pariwisata. Jika promosinya gencar untuk dilakukan, maka otomatis akan memberi dampak positif bagi suatu destinasi pariwisata tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah strategi pembangunan destinasi pariwisata yang berdaya saing, mencakup yang pertama ada pengembangan produk pariwisata, pengembangan aksesibilitas, pengelolaan dampak, dan juga pelibatan masyarakat. Nah, yang pertama itu pengembangan produk pariwisata. Artinya strategi pembangunan destinasi itu harus mencakup apa saja produk pariwisata yang akan dikembangkan di suatu destinasi pariwisata. Contohnya kearifan lokalnya dan juga budaya-budaya yang masih asri di suatu destinasi wisata. Nah, untuk yang kedua adalah pengembangan aksesibilitas. Nah, aksesibilitas merupakan faktor penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Karena jika aksesibilitas ke destinasi pariwisata kurang baik, maka wisatawan enggan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata tersebut. Dan sebaliknya, jika aksesibilitasnya menuju ke suatu destinasi wisata itu baik, maka kemungkinan besar kunjungan wisatawan pun akan meningkat karena aksesibilitas menuju ke suatu destinasi wisata tersebut sudah baik. Nah, kemudian yang ketiga ada pengelolaan dampak. Artinya dalam perencanaan pembangunan pariwisata kita juga harus perlu memikirkan dampak yang terjadi, baik dari dampak aspek sosial budaya, ekonomi maupun lingkungan. Dampak tersebut ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Nah, hal tersebut merupakan faktor yang penting untuk dalam strategi pembangunan destinasi pariwisata. Kemudian yang keempat ada pelibatan masyarakat. Nah, pelibatan masyarakat di sini penting untuk dilakukan karena suatu destinasi pariwisata pastinya ada masyarakat lokal yang berada di daerah pengembangan dari destinasi pariwisata tersebut. Supaya tidak ada kesenjangan antara masyarakat lokal, maka perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan destinasi pariwisata. Baik, yang selanjutnya adalah muatan dalam pembangunan destinasi pariwisata yang berdaya saing. Yang pertama ada visi misi, tujuan, kebijakan, dan strategi. Nah, visi merupakan keadaan yang akan dicapai pada suatu periode perencanaan berjangka panjang. Kemudian misi itu pernyataan tentang komitmen atau upaya untuk mewujudkan visi. Saya contohkan di kawasan wisata Pantai Krakal Gunung Kidul. Visinya itu terciptanya tempat wisata pantai yang nyaman, aman, sejuk, indah, bersih, menarik, damai, menyenangkan, dan menjadi kenangan indah. Nah, untuk misinya, yang pertama menciptakan lapangan kerja melalui sektor pariwisata, menjaga kualitas ekosistem destinasi pariwisata pantai, kemudian mewujudkan sabta pesona wisata. Nah, untuk yang kedua itu ada tujuan. Tujuan pembangunan destinasi wisata merupakan kondisi yang harus dicapai suatu destinasi pada akhir masa perencanaan. Contohnya, meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan sinergitas pelestarian dan pemulihan budaya dan kearifan lokal, kemudian meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah agar mampu menarik kunjungan wisatawan. Kemudian yang ketiga ada kebijakan. Kebijakan pembangunan pariwisata merupakan arahan pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan destinasi pariwisata. Contohnya, kebijakan dari pemerintah desa untuk tidak mendatangkan investor dari luar daerah dalam membantu pengembangan destinasi wisata di daerahnya. Kemudian yang keempat itu ada strategi. Nah, strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Contohnya, ketika suatu destinasi wisata memiliki tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, maka strategi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas aksesibilitas menuju ke destinasi wisata dan juga sarana prasarana pendukung lainnya.
Baik, untuk yang selanjutnya adalah cakupan pembangunan destinasi pariwisata yang berdaya saing. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Artinya dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata harus memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar dan juga supaya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian yang kedua ada pembangunan daya tarik wisata. Daya tarik wisata juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Nah, ketika objek wisata memiliki daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan, maka hal tersebutlah yang menjadi poin penting dari pembangunan daya tarik wisata. Kemudian ada prasarana. Nah, prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan selama di perjalanannya di daerah tujuan wisata. Nah, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata. Prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan. Karena prasarana juga merupakan faktor penting untuk menunjang daya saing suatu destinasi. Untuk selanjutnya yaitu ada fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu menyangkut kebutuhan umum bagi kelancaran perekonomian. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan jalan, drainase, sanitasi dan penyaluran limbah, sistem persampahan dan jaringan telekomunikasi dan juga internet. Ini harus diperhatikan ketika akan merencanakan pembangunan destinasi pariwisata yang berdaya saing. Kemudian yang kelima ada fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Artinya sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu, selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran, rumah makan, dan sarana pendukung lainnya. Tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Proses kemitraan antar tapak dalam sebuah klaster destinasi. Proses kemitraan. Dalam sebuah klaster destinasi pastinya ada perusahaan, industri, institusi pendidikan, lembaga kepemerintahan, destinasi wisata, dan lainnya. Mereka secara geografis berada pada daerah yang sama, sehingga terjadi interaksi yang akan menghasilkan hubungan. Nah, perusahaan, industri, institusi pendidikan, lembaga kepemerintahan, dan destinasi wisata tersebut pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan harus dipenuhi. Oleh karena itu, mereka melakukan kemitraan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka. Nah, dalam proses kemitraan, ada 3 tahap yang harus dilalui. Pertama, tahap persiapan, yaitu tahap di mana perusahaan melakukan penyeleksian terhadap pihak mana yang akan diajak bermitra. Kedua, tahap sosialisasi, yaitu tahap di mana pihak-pihak terkait berdiskusi dan bernegosiasi mengenai kemitraan yang akan dijalani sampai semua pihak sepakat. Ketiga, tahap pelaksanaan, yaitu tahap di mana masing-masing pihak sudah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan melakukan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar. Selanjutnya, perangkat kemitraan. Yang pertama, informasi perusahaan. Informasi dapat berupa latar belakang perusahaan, perusahaan bergerak di bidang apa, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan. Informasi berguna untuk mengetahui perusahaan seperti apa yang akan diajak untuk bermitra. Informasi dapat diperoleh dari penelitian dan promosi. Kedua, aliran turis di tempat. Aliran turis berpengaruh pada pendapatan perusahaan. Bagaimana kegiatan turis yang berhubungan dengan perusahaan dan bagaimana pola konsumsi turis di klaster tersebut.
Ketiga, klaster sosial ekonomi. Sosial ekonomi menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan saat akan bermitra, karena hal ini akan berpengaruh pada aliran barang dan jasa di klaster destinasi tersebut. Ketiga, hubungan komunikatif. Hubungan komunikasi yang baik dan benar akan membuat proses kemitraan berjalan dengan lancar. Dengan komunikasi yang baik dan benar, kedua pihak akan memahami tugas apa, haknya apa, kewajibannya apa, dan akan melaksanakan dengan semestinya. Selain itu juga perlu diperhatikan pihak-pihak mana saja yang bermitra, tujuan dari kemitraan itu apa, kebutuhan masing-masing pihak itu seperti apa, visinya bagaimana, lalu terjadi kesepakatan. Selanjutnya teknik kemitraan. Yang pertama, spatial separation. Nah, teknik ini merupakan pemisahan spasial substansial antar elemen dari klaster yang dapat menghambat komunikasi. Komunikasi yang terhambat akan membuat proses kemitraan berjalan tidak lancar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, contoh elemen yang dapat menghambat komunikasi yaitu jarak, kurangnya sensitivitas, bahasa yang berbeda, dan kurangnya kecakapan. Kedua, administrative separation. Teknik ini melibatkan lembaga administrasi publik dan unit di daerah dalam melaksanakan kemitraannya. Lembaga tersebut berperan dalam pembuatan regulasi dan memiliki keterkaitan dengan kemitraan yang dijalankan. Dalam teknik kemitraan ini juga diperlukan seorang champion atau seseorang yang ahli untuk mempromosikan perkembangan kemitraan. Juga diperlukan rapat atau diskusi untuk mengembangkan kemitraan. Yang berikutnya itu ada contoh penerapan klaster pariwisata yang berdaya saing. Nah, untuk yang pertama ini ada peta klaster pariwisata di daerah Kabupaten Banyumas. Nah, untuk di daerah Kabupaten Banyumas sendiri itu untuk wisata intinya itu ada beberapa macam. Di antaranya itu adalah ada natural atau ecotourism, ada adventure sport tourism, kemudian ada historical, cultural and religious site, kemudian itu ada handicraft, dan ada UMKM. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada food service atau makanan dan minumannya. Itu beberapa makanan yang terkenal di daerah Banyumas itu ada soto Sokaraja, soto Jalan Bang, gitu goreng Sokaraja, mendoan, keripik, nopia dan juga sale pisang. Selain itu juga ada UMKM penyedia hasil makanan seperti gula kelapa, tahu, dan ada UMKM lainnya seperti batik dan juga tempurung. Nah, untuk akomodasinya sendiri itu di daerah Banyumas itu terdapat 11 hotel berbintang dan juga terdapat 600 hotel yang non bintang. Nah, untuk transportasi sendiri itu di daerah Banyumas itu ada kereta api untuk yang lintas antar kotanya, dan untuk di daerah kabupaten sendiri itu ada transportasi darat seperti angkutan umum, bus atau angkot, becak, ojek, taksi. Kemudian bisa juga untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Kemudian itu aspek lainnya itu ada operator wisata, agen perjalanan, dan juga e-tourism. Nah, selain itu aspek dalam klaster pariwisata di Banyumas itu juga dibantu oleh lembaga pemerintahan. Nah, lembaga pemerintahan yang membantu pengelolaan wisata inti itu ada contohnya itu lembaga pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan juga ada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KR. Kemudian selain itu ada juga pengadaan aliansi pariwisata di Banyumas itu dengan PHRI Kabupaten Banyumas dan Expo Pariwisata. Nah, selain itu juga ada jasa-jasa keuangan seperti perbankan dan lain-lain yang menunjang jalannya keuangan di pariwisata Banyumas ini.
Nah, selain itu juga ada institusi pendidikan di sekitar di Kabupaten Banyumas seperti ada UNSUD, UMP, UMIKO, dan juga AMIKOM. Nah, yang kemudian ini ada peta klaster pariwisata di Kabupaten Banyumas untuk yang daerah Kembaran, Sumbang, Sokaraja, dan juga Purwokerto. Nah, untuk di daerah Kembaran, Sumbang, Sokaraja, dan juga Purwokerto ini aktivitas wisatanya itu seperti wisata aktif untuk berbelanja, seperti berbelanja oleh-oleh, berbelanja makanan, atau berbelanja kebutuhan lain. Nah, untuk atraksi wisatanya sendiri itu seperti kuliner lokal, wisata kota, museum, dan juga event. Nah, contohnya itu seperti Soto Sokaraja ini terdapat banyak di daerah Sokaraja. Kemudian untuk di daerah Purwokerto sendiri itu seperti ada museum, dan juga kita bisa wisata di daerah kotanya untuk berjalan-jalan. Nah, untuk wisatawan sendiri itu bisa dari wisatawan internasional atau wisatawan domestik. Nah, untuk kedua wisatawan ini tadi itu awalnya itu bisa membeli dari tour operator atau tourist agency, kemudian melakukan pembelian itu seperti tour package, atau bisa juga itu menggunakan self package. Nah, untuk wisatawan internasional itu transportasinya itu bisa, kalau untuk melalui transportasi udara itu bisa melalui pertama itu di Jogja, di Semarang, atau di Jakarta. Nah, setelah turun di bandara di Jogja, Semarang, atau di Jakarta itu kemudian bisa naik kereta atau bisa naik bus untuk menuju ke daerah Kabupaten Banyumas. Nah, untuk busnya sendiri itu bisa nanti turun di daerah Terminal Bulu Pitu. Nah, untuk stasiun itu bisa turun di stasiun Purwokerto. Nah, kemudian itu ada fasilitas atau akomodasi. Nah, untuk fasilitas atau akomodasi ini ada hotel besar dan hotel berbintang. Nah, kemudian itu juga ada akomodasi privat. Setelah itu ada transportasi darat. Nah, untuk transportasinya sendiri itu di daerah Kabupaten Banyumas itu ada bus, dan juga ada minibus, ada juga angkot, kemudian ada juga itu persewaan mobil, dan ada juga taksi lokal. Nah, untuk penyedia makanan dan minumannya itu ada restoran hotel, ada restoran atau kedai makanan tradisional, dan juga ada kafe. Nah, di daerah Purwokerto sendiri itu dan Sokaraja itu terdapat banyak sekali kafe dengan nuansa yang lebih modern. Nah, untuk restoran kedai tradisional itu juga masih terdapat banyak. Contohnya itu untuk restoran Sokaraja itu, di daerah Sokaraja itu sangat banyak dijumpai restoran untuk makan soto Sokaraja. Nah, kemudian untuk di daerah berikutnya itu ada daerah Ketengger, Kemutukelor, Baturaden, dan juga Karangmangu. Nah, kurang lebihnya untuk aspek-aspek klasternya itu sama. Yang membedakan itu dari aktivitas dan atraksivitas wisatanya. Nah, untuk aktivitas wisatanya itu sendiri itu seperti relaksasi dan juga outbound. Nah, untuk attraction atau atraksi wisatanya itu ada wisata alam, wisata petualangan, dan juga wisata pengalaman. Nah, untuk di daerah Ketengger, Kemutukelor, Baturaden, Karangmangu ini merupakan di Kabupaten Banyumas itu di daerah sebelah utara yang lebih dekat dengan daerah Gunung Slamet atau lebih dekat dengan kaki gunung. Maka dari itu lebih banyak wisata alam yang dapat kita jumpai di sana. Seperti contohnya itu kompleks wisata Baturaden yang di dalamnya itu terdapat Pancuran Pitu dan Pancuran Telu. Kemudian di daerah Baturaden lain itu juga ada
Telaga Sunyi, kemudian ada hutan pinus Limpakuwus, dan juga ada Curug Telu dan curug-curug lainnya. Nah untuk di daerah Banturaden sendiri ini, karena di dekat dengan gunung itu cuacanya cenderung lebih dingin. Nah, apa sih yang membedakan antara penerapan yang pertama di daerah Kembaran, Sumbang, Sokaraja, dan Purwokerto dengan penerapan yang kedua itu di daerah Ketenger, Kemutukulor, Banturaden, dan juga Karangmangu. Nah, untuk yang penerapan yang pertama tadi itu lebih kepada penerapan di daerah kota, di mana di daerah Kabupaten Banyumas itu bagian tengah dan lebih ke selatan. Nah, untuk yang kedua ini itu penerapannya itu didasarkan kepada lokasi wisatanya itu yang lebih mengarah kepada wisatanya itu wisata alam atau wisata petualangan, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya itu ada dari jurnal penelitian dengan judul Peningkatan Daya Saing Kota Manado dengan studi kasus industri pariwisata kuliner Wakeke yang disusun oleh Kristia Tenges. Nah, di sini sudah dibagi oleh peneliti itu menjadi bagian klaster pariwisata, yang mana itu identifikasinya itu berdasarkan industri inti, pendukung, kemudian institusi pendukung, konsumen, dan industri pemasok. Nah, yang pertama itu diidentifikasikan berdasarkan klaster, yaitu industri inti dengan pemasok. Nah, klaster inti itu kan berperan sebagai pusat dan inti, di mana klaster industri kuliner di Wakeke menyediakan bahan baku untuk kebutuhan restoran, itu yang dibeli dari penjual lokal seperti penjual sayur keliling, kemudian pasar tradisional, ada juga dari pasar swalayan. Nah, bahan bakunya ini tuh yang dibeli itu merupakan bahan baku yang diproduksi dan juga berasal dari daerah Wakeke itu sendiri. Kemudian juga tenaga kerjanya itu diprioritaskan itu dari orang sekitar di Wakeke itu. Nah, hal ini tuh dilakukan oleh pihak restoran itu tuh untuk memberdayakan dan juga memanfaatkan sumber daya alam sekaligus sumber daya manusia lokal di Wakeke itu sendiri. Kemudian ada industri inti dengan industri pendukung. Nah, ini yang dimaksud itu ada biro perjalanan, hotel, dan penginapan. Nah, pihak restoran itu bekerja sama dengan pihak biro perjalanan, itu tuh memberikan pihak pihak restoran itu promosi secara hubungan masyarakat dan publisitas kepada biro perjalanan, yang mana nanti biro perjalanan itu mempromosikan ke turis luar daerah Wakeke itu, yang mana jika nanti biro perjalanan itu bisa mendatangkan, maksudnya bisa membawa si turis itu untuk mampir dan membeli
produk atau makanan di restoran itu, maka nanti si pihak restoran itu akan memberikan upah sebagai bentuk apa ya, bentuk biaya promosi seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada identifikasi klaster industri dengan pembeli. Nah, maksudnya itu konsumen itu apa ya, kayak hal penting gitu loh, karena konsumen itu merupakan sumber pendapatan industri inti dari restoran itu. Nah, segala bentuk pelayanan diupayakan untuk menjaga kepercayaan dan kenyamanan konsumen kepada pihak restoran. Hal ini itu salah satunya yang dilakukan dari pihak restoran ini, itu tuh pihak restoran itu memberikan training kepada tenaga kerja itu tentang tata cara servis tamu atau servis customer yang baik, tentang bagaimana cara menyapa pelanggan, lalu seperti nada bicaranya itu seperti apa, kemudian apa ya, kayak menerapkan 5S, maksudnya senyum, sapa, salam, ya itu sebagainya itu. Nah, ini tuh kenapa pihak restoran mentraining tenaga kerjanya ini tuh agar apa ya, konsumen itu merasa terlayani dengan baik begitu. Kemudian juga pihak restoran juga mempunyai rencana untuk mengembangkan restoran itu menjadi restoran yang sifatnya itu one stop shopping. Nah, itu tuh caranya dengan membuka tempat belanja souvenir di dalam restoran. Nah, segmentasi dari one stop shopping ini itu tuh ditujukan untuk turis dari luar daerah. Kemudian ada klaster industri inti dengan institusi pendukung. Nah, institusi pendukung ini yaitu adalah Dinas Pariwisata, di mana dia itu dinas ini menunjukkan kapasitasnya itu dengan cara menyelenggarakan acara-acara yang bertujuan untuk memperkenalkan Kota Manado ini dari sisi kulinernya itu. Seperti yang sudah diselenggarakan itu di festival kuliner itu diadakan di tahun 2014, yang mana festival ini diadakan selama 3 hari, dan festival ini tuh merupakan rangkaian dari acara menyambut ulang tahun Kota Manado. Kemudian keterlibatan dari klaster pariwisata kuliner ini itu tuh digunakan sebagai peningkatan daya saing Kota Manado dengan daerah-daerah lain. Nah, dari seluruh klaster dan pihak yang terlibat ini membentuk suatu siklus yang dinamakan supply chain management.
Yang mana itu artinya itu ini tuh merupakan siklus yang meliputi perencanaan, pengembangan, kemudian penjadwalan arus produk, mulai dari pengadaan produk maupun jasa itu, kemudian pengadaannya itu, kemudian hingga didistribusikan ke konsumen gitu. Dari hasil penelitian ini, hasil lapangan yang diidentifikasi itu tuh menunjukkan hasil apa ya? Pihak-pihak yang bersangkutan atau kelas klaster-klaster yang bersangkutan ini tuh menunjukkan apa ya? Kayak mereka itu sudah terintegrasi gitu loh untuk menumbuhkan daya saing daya saing pariwisata di Kota Manado seperti itu. Kemudian juga klaster di kuliner ini tuh juga sudah berjalan baik, dan hal ini tuh digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah itu sendiri, yaitu tadi mulai dari apa ya, maksudnya kayak supply chain management itu tuh saling berkaitan gitu loh, antara industri pemasok, industri inti, pendukung, institusinya itu sendiri, kemudian konsumen. Itu tuh mereka terintegrasi, kayak saling memenuhi siklus bisnis dari suatu daerah itu. Kemudian contoh selanjutnya itu dari jurnal penelitian itu yang judulnya itu identifikasi tipologi destinasi wisata dan strategi pengembangan sebagai upaya mewujudkan pariwisata Kabupaten Karangasem berbasis wisata konservasi yang dilakukan oleh Igede Lokantara dan Muhammad Rafi. Nah, di Kabupaten Karangasem ini dibagi menjadi 3 klaster. Yaitu yang pertama klaster wisata bahari, klaster heritage, dan klaster 3 ini dari kawasan agrowisata dan agrowisata atau agroindustri. Dari klaster wisata bahari ini tuh ada meliputi zona utara itu yang mana ada pantai Labuan Jelung, Tulamben, Segara, kemudian Amet Beach itu yang merupakan wisata alam. Kemudian di zona selatan itu ada Blue Lagoon, kemudian Padang Bay, Bias Pegat, kemudian Pasih Kelot. Kemudian yang di bagian selanjutnya itu ada klaster heritage. Nah, klaster heritage ini juga dibagi heritage itu ada 2 zona itu. Yang pertama itu di zona pertama itu ada Puri Besakih, kemudian Pura Pasar Agung, Pura Gelap, dan wisata heritage zona 2 itu ada Renganan Village, Pura Candidasa, Taman Ujung Sukasada, dan masih banyak lagi. Kemudian ada klaster 3 ini agrowisata
maupun agroindustri, yang mana itu ada di agrowisata Salak di Sibeka. Nah, dari klaster ini kemudian dicari, maksudnya kayak dianalisis SWOT. Nah, analisis SWOT-nya itu, maaf, analisis SWOT-nya itu mengenai internal dan eksternalnya itu seperti yang dijelaskan di slide ini, di bagian ini. Kemudian setelah setelah dianalisis SWOT itu, kemudian pemerintah Kabupaten Karangasem ini mempunyai strategi dan beberapa program pengembangan desa wisata itu yang mempunyai sifat konservatif begitu. Nah, untuk mengembangkan untuk mengembangkan potensi dari klaster-klaster itu tuh ada program pengembangannya. Seperti yang pertama itu ada strategi menciptakan dan mengembangkan produk wisata berbasis desa wisata dan konservasi. Nah, itu tuh programnya itu ada 3, yaitu membuat rencana pengembangan induk pariwisata, nah, rencana ini atau program ini tuh didasarkan dari kelas atau klaster dari masing-masing zona tadi, sehingga itu tuh memudahkan dalam mengembangkan kawasan wisata berbasis desa wisata dan konservasi. Kemudian yang kedua itu ada maksudnya berikutnya itu ada penyuluhan yang berkelanjutan terhadap masyarakat. Nah, penyuluhan ini tuh maksudnya penyuluhan atau edukasi. Nah, ini tuh tentang kualitas pelayanan dan pemahaman tentang desa wisata konservasi itu yang bagaimana gitu loh, kayak melakukan pelatihan, bukan pelatihan sih, kayak seminar gitu loh. Nah, itu tuh ya itu isinya tentang bagaimana cara untuk membuat kualitas layanan yang baik untuk dilakukan kepada pengunjung gitu. Terus kemudian yang halnya ada memberikan pengalaman kepada wisatawan untuk terlibat secara aktif. Nah, ini sudah sering disinggung oleh Pak Yusri bahwa wisatawan itu tuh enggak hanya berkunjung ke desa wisata itu cuma kayak buat foto-foto atau menikmati kayak wahana atau kayak yang ya cuma gitu-gitu aja gitu loh. Tapi tuh wisatawan itu tuh juga bisa dilibatkan secara aktif, itu tuh mengenai tentang tentang bagaimana alam di desa wisata itu sendiri, kemudian budayanya, terus aktivitas dari penduduk lokal itu yang unik atau yang beda dari yang lain itu apa sih gitu. Nah, ini tuh bertujuan agar wisatawan itu tuh bisa menikmati
mengikuti destinasi wisata ini tuh apa ya, lebih maksimal gitu loh. Kayak apa ya? Ini tuh desa wisata yang mempunyai sifat konservatif gitu. Kemudian strategi yang kedua itu strategi untuk meningkatkan promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, itu ada promosi melalui website resmi. Nah, itu cara yang digunakan dari Kabupaten Karangasem ini tuh kayak membuat apa ya, promosi yang bersifat infografis begitu. Kemudian yang selanjutnya itu menjual paket wisata dengan sistem online. Nah, ini tuh paket-paket wisata itu tuh dikemas dan juga didesain itu dengan sistem penjualan online. Kemudian yang selanjutnya itu menjalin kerjasama dengan pusat informasi wisata di kota-kota lain. Ini mungkin mengacu ke itu ya, kerjasamanya itu berbagi informasi begitu. Mungkin informasi lebih lanjut seputar jumlah wisatawan yang masuk atau program pengembangan lain gitu. Nah, dari dua ini, kemudian strategi yang ketiga itu ada strategi dalam penguatan saluran distribusi pemasaran produk wisata bagi wisatawan yang menginap. Nah, ini kan kaitannya dengan akomodasi ya. Nah, itu ada 2 program, yaitu bekerja sama dengan pengusaha lokal untuk meningkatkan kualitas layanan. Ini mengacu kembali kepada apa ya? Bagaimana Kabupaten Karangasem ini bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan gitu loh, terkait paket-paket untuk desa wisata gitu. Terus apa? Nah, ini kayak kualitas ini tuh bermaksud untuk agar kualitas layanan untuk pelanggan atau customer ataupun wisatawan itu tuh bersifat kelanjutan begitu loh. Kayak nggak cuma di satu waktu itu, tapi itu pelayanannya itu bersifat sustainable begitu. Kemudian yang kedua ada mengadakan event atau atraksi budaya pada periode waktu tertentu. Nah, ini dimaksudkan atau itu ditujukan sebagai upaya memberikan daya tarik untuk menarik minat kunjungan wisata. Kemudian strategi yang keempat itu ini untuk meningkatkan sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Karangasem secara berkelanjutan. Nah, ini program yang pertama itu memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pelaku wisata dan juga stakeholder pengelola. Nah, penyuluhan ini atau training penyuluhan ini tuh gunanya itu sebagai pemahaman kepada pelaku wisata dan juga stakeholder pengelola itu yang mana untuk itu
memberikan edukasi tentang wisata yang berkelanjutan maupun desa wisata yang bersifat konservatif itu yang seperti apa gitu. Kemudian program selanjutnya ada memberikan pelatihan menjadi tour guide lokal. Nah, ini tuh pelatihannya itu apa ya? Ditujukan untuk sumber daya manusia lokalnya itu agar mereka itu mengetahui cara bagaimana promosi dari tiap-tiap klasternya itu dan juga cara pelayanan yang sifatnya itu integratif dan terpadu gitu. Nah, seperti itu penjelasan dari bab kami hari ini, yaitu perencanaan klaster pariwisata yang mempunyai daya saing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.